Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Yeni Kurniasari dalam pembelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah bangun ruang sisi lengkung. Ya, bangun ruang yang kita bahas hari ini adalah kerucut. Ya, seperti yang kalian lihat gambarnya, ya, contoh-contoh gambar kerucut yaitu topi ulang tahun. Kalian pasti bisa menyebutkan atau sering bertemu dengan benda-benda berbentuk kerucut di kehidupan kalian sehari-hari selain topi ulang tahun. Ya, satu diantaranya adalah nasi tumpeng ya. Kemudian kon es krim ya. Kemudian topi caping. Nah, apalagi masih banyak lagi yang bisa kalian sebutkan dan biasa kalian temui di kehidupan kalian sehari-hari. Hari ini kompetensi yang akan kita capai adalah satu, peserta didik dapat menemukan luas selimut kerucut, ya, rumus luas selimut kerucut. Dua, peserta didik dapat menghitung luas selimut kerucut. Jadi setelah ditemukan rumus luasnya, kalian dapat menghitung luas selimut kerucut. Ya, perhatikan saya punya lingkaran berwarna hijau pupus, kemudian saya gambar bagian dari lingkaran tersebut, yaitu juringnya berbentuk berwarna biru. Saya ambil potongan yang berwarna biru ini, ya. Saya ambil, ya. Nah, potongan yang berwarna biru ini disebut dengan juring lingkaran, ya. Bagian dari lingkaran besar ini disebut juring lingkaran. Juring lingkaran yang tadi saya ambil, jari-jarinya adalah R besar, ya. Sisinya adalah sama dengan jari-jari alias R besar, ya. Kemudian dua sisinya ini, ya, dua sisinya ini, yang kiri dan yang kanan saya pertemukan, ya. Saya pertemukan maka bentuknya akan, nah, seperti ini, menjadi kerucut dengan jari-jari alasnya lingkaran berbentuk lingkaran dengan jari-jari R kecil, ya. Jadi alas kerucut ini berbentuk lingkaran dengan jari-jari R kecil, ya. Nah, ini ya, ini disebut garis pelukis. Kita biasa kasih simbol S untuk garis pelukis. Nah, ternyata garis pelukis ini panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran besar, maka saya tulis ya. Nah, R besar sama dengan S. Nah, perhatikan. Lingkaran alas dari kerucut ini kelilingnya adalah 2pi R kecil. Betul? Ya, rumus keliling lingkaran adalah 2pi R kecil. Padahal kalau kerucut ini kita buka, asal muasalnya adalah ini dia, busur lingkaran, ya. Nah, berarti panjang busur lingkaran ini sama dengan keliling lingkaran alas kerucut, ya. Jadi, panjangnya busur ini adalah sama 2pi R. Paham ya? Nah, kita akan menemukan rumus luas selimut kerucut dengan cara membandingkan lingkaran besar dengan juringnya atau dengan bagiannya, ya. Ingat, harus konsisten. Membandingkan luas dengan luas, panjang dengan keliling, ya. Kan kita nggak mungkin ini panjang lingkaran kita hitung, nggak mungkin. Yang kita, kalau ini adalah tali, ya. Kalau keliling lingkaran ini adalah dibuat dari tali, maka kita bisa hitung panjangnya, ya. Berarti makanya panjang kita bandingkan dengan keliling. Oke, kita lihat. Ya, luas selimut kerucut banding luas lingkaran besar sama dengan panjang busur AB banding keliling lingkaran besar, ya. Kita mau cari luas selimut kerucut, ya. Luas lingkaran rumusnya pi R kuadrat. Lingkaran besar tadi jari-jarinya R besar, ya. Dan R besar itu ternyata panjangnya sama dengan S, ya. Tadi ya digambar pada slide sebelumnya. Maka kita tulis pi S kuadrat. Oke, boleh kan? Ya. Kemudian panjang busur AB tadi sudah kita hitung juga 2pi R kecil, ya. Nah, keliling lingkaran
besar itu sama dengan 2pi R besar, ya. Supaya nggak rancu, R besarnya juga kita ganti dengan S. Jadi 2pi R kecil banding 2pi S. Lihat, di atas ada 2pi, di bawah ada 2pi, sama ya. Boleh kita buang, kita bagi 2pi. Oke, hasilnya adalah R per S. Oke, paham ya? Nah, karena kita carinya adalah luas selimut kerucut, kita kasih silang nih. PS-nya kita kalikan, PS pangkat 2 kita kalikan dengan R per S, ya. Oke, kita tuliskan. Nah, seperti ini. Di atas ada S, di bawah ada S. Sama-sama kita buang satu. Adil ya? Adil. Berarti tinggal, iya, tinggal pi R S. Maka inilah rumus luas selimut kerucut. Jadi kalian sudah dapat menemukan rumus luas selimut kerucut. Paham? Oke. Sekarang kita aplikasikan rumus tadi pada contoh soal. Jadi setelah menemukan rumusnya, kita gunakan untuk berhitung. Oke, pertanyaannya. Berapakah luas karton minimal yang dibutuhkan untuk membuat 10 buah topi ulang tahun yang berbentuk kerucut dengan panjang diameter 20 cm dan tingginya 24 cm? Oke, kita jawab. Pertama adalah sebutkan apa yang diketahui. Ya, diketahui diameternya 20 cm, berarti jari-jarinya 10 cm. Ya, karena jari-jari setengah dari diameter. Tingginya 24 cm. Oke. Tadi sudah kita temukan bahwa rumus luas selimut kerucut adalah pi kali R kali S. Padahal S-nya tidak diketahui. Tapi ingat, ya, pada kerucut hubungan jari-jari tinggi dan garis pelukis membentuk segitiga siku, di mana garis pelukis adalah sisi yang paling panjang, ya, atau hipotenusa. Maka berlaku rumus Pitagoras. Maka untuk menentukan panjang garis pelukisnya, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Dan waktu kalian belajar Pitagoras di kelas 8 dulu, kalian pasti sudah hafal, ya, triplenya. Kalau ada 10, 24 temannya pasti 26. Oke, saya anggap kalian sudah hafal ya. Oke. Kemudian yang ditanya luas selimut kerucut. Rumusnya pi kali R kali S. Kita masukkan. Karena jari-jarinya kelipatan 10, maka kita pakai pi-nya 3,14 ya. Kali R-nya 10 kali S-nya 26. Kita hitung hasilnya 816,4 cm persegi. Ini untuk satu buah topi. Padahal yang mau dibuat 10 topi. Berarti luas karton yang dibutuhkan 10 kali luas untuk satu topi. Ya. Hasilnya 8.164 cm persegi. Ya. Kalau pertanyaannya bentuk esai, selesai. Tapi kalau pertanyaannya bentuknya pilihan ganda, kemudian pilihannya dalam meter persegi, maka kalian harus merubah sentimeter persegi menjadi meter persegi. Berapa? Iya betul, 0,8164 meter persegi. Karena dari sentimeter ke meter dibagi 100, tapi dia pangkat 2, jadi 2 kali dibagi 100-nya. Paham ya? Oke, ini baru luas selimut kerucut. Nanti kita bertemu lagi dalam pembahasan volume kerucut dan bola ya. Nah, terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.